Baik, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang repeater induk dan repeater link. Karena permintaan dari salah satu penggemar YouTube saya, dan saya sudah janji berkali-kali. Topologinya atau kronologinya begini. Ini merupakan suatu instansi, ya kan? Wilayah Madura. Ini saya peranggapkan wilayah Madura. Di sini ada 4 kabupaten: Sumeneb, Pamekasan, Sampang, Bangkalan. Terus di sini saya peranggapkan Surabaya, Pasuruan. Di masing-masing daerah ini sudah mempunyai repeater, Anggap di sini frekuensinya, ini saya perangkapkan repeater 4, karena ini UHF 4 AB. Di sini artinya ini saya perangkapkan RX-nya 4A, TX-nya 4B. Di sini 4 CD, di sini 4 DE, EF, PF, di sini 4 GH, di sini 4 IJ, MN. Nah, ini sudah ada repeater induk masing-masing, di mana jarak jangkaunya ini hanya sekitar yang dipasang repeater mungkin hanya beberapa kilometer saja. Jadi ring kerjanya segini, 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 segini. Itu jadi tidak jauh. Karena berat pemasangannya itu menggunakan tower pendek ataupun di atas bangunan. Jadi jangkauannya tidak terlalu jauh. Kemudian ada niatan masing-masing repeater ini bisa terhubung satu sama dengan yang lainnya, bisa saling terhubung. Jadi ada niatan untuk ditaruh di Gunung Bromo. Ini saya peranggapkan Gunung Bromo yang sekitar mempunyai ketinggian 2.500 meter dari permukaan laut, atau 2.000 ke atas lah. Kalau di sini mungkin pemasangannya ini hanya beberapa meter dari tanah atau dari permukaan laut. Hanya beberapa meter saja karena jangkauannya kecil. Jadi ini nanti otomatis apabila dijadikan masing-masing daerah ini terhubung, maka yang di sini dipasang repeater induk, namanya repeater induk. Ini yang terakhir 4 MN berarti 4 OP. Nah, otomatis yang berada di masing-masing daerah ini harus dirubah menjadi repeater link. Jadi yang semula 2 antena, kalau repeater induk hanya 2 antena, demikian RX, TX, karena mau dihubungkan dengan yang lain, maka tiap masing daerah itu harus dijadikan repeater link, sehingga ada RX, ada TX, ada link. Nah, itu untuk frekuensinya RX 4A, TX 4B, linknya 4 OP, jadi disamakan dengan ini. Sini 4 OP, 4 OP juga, 4 OP. Jadi untuk radio linknya RX dan TX-nya itu sama dengan repeater induk.
Untuk yang lokalan yang hanya jangkauannya itu sempit, hanya beberapa kilometer, tetap menggunakan frekuensi default, frekuensi yang sudah ada. Hanya untuk menghubungkan dengan yang lainnya, itu harus dijadikan repeater link. Jadi ini akan menembak ke sini. Semuanya akan menembak ke sini, bolak-balik. Jadi ke masing-masing daerah. Otomatis ini bisa berhubungan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Jadi akan sangat-sangat rame selama mereka menghubungkan repeaternya ke repeater induk. Itu. Jadi memang untuk sistem pembuatannya memang itu terlalu banyak memakan biaya. Yang semula repeater biasa, repeater duplex namanya, RX sama TX, harus dijadikan repeater link. Lalu terus untuk jangkauan repeater induk gimana? Nah, pengalaman saya yang ada di organisasi saya itu, pada saat saya perjalanan ke daerah Pamekasan ataupun ke daerah Bangkalan, Sampang dan lain-lain, ataupun di suatu tempat yang los, waktu saya ngambil fotek drone di daerah Tambak Garam, saya itu bisa menggunakan HT Bofeng UV5R. Itu langsung nembak ke induk. Jadi tidak perlu nembak ke repeater biasa. Itu. Jadi saya langsung nembak ke repeater induk. Itu tembus. Karena apa? Karena mempunyai ketinggian yang sangat tinggi. Jadi mungkin kita ada berada di tengah laut. Contohnya laut Jawa, laut Madura, di mana sinyal HP tidak ada, kita mungkin kita naik perahu atau kapal, kita masih bisa berhubungan dengan mereka-mereka yang berada di daratan dengan menembak ke repeater induk. Kalau nembak ke repeater yang berada di masing-masing ini kemungkinan kecil tidak akan bisa, karena pemasangannya pendek-pendek semua ini pendek-pendek semua, hanya beberapa meter dari tanah. Jadi manfaatnya, di samping pada saat mungkin kalau pakai radio rig mobil, kita tidak perlu menembak ke umpama perjalanan dari Sumeneb ke Pasuruan ke Surabaya. Kita tidak langsung ke ganti-ganti channel. Tiap masuk ke daerah ganti channel ini, kita langsung masuk ke induknya saja, otomatis mereka akan semua mendengar. Termasuk apabila kita ada di jangkauan repeater, contohnya mungkin daerah Malang, Jember, bahkan Banyuwangi sekalipun, ataupun daerah Gresik, kita menggunakan radio rig mobil itu masih bisa berhubungan langsung ke induk, yang tidak mungkin kita akan masuk ke repeater yang ada di masing-masing daerah. Intinya penjelasan saya ini, apabila Bapak yang akan membangun repeater yang bisa terhubung dengan masing-masing daerah, langkah pertama itu memang harus membangun repeater induk. Setelah repeater induk ini jadi, sudah menemukan tempat, sudah menemukan tower, sudah menemukan frekuensi yang telah ditentukan, karena ini merupakan sebuah instansi, repeater induk ini dipasang, walaupun hanya wattnya mungkin hanya 30 atau 40, itu sudah sampai ratusan kilometer, karena berada di ketinggian yang sangat tinggi. Kemudian setelah langkah pertama repeater induk ini terpasang, langkah selanjutnya merubah satu persatu, step by step, menyesuaikan dengan keadaan atau kondisi dana itu ya kan. Otomatis di masing-masing daerah harus dirubah menjadi
link. Yang semula repeaternya di masing-masing daerah itu duplek. Nah, demikian. Ini RX, ini TX. Karena akan dihubungkan, maka harus dijadikan repeater link. Jadi harus ditambahkan antena 1. Antena 1, antena link. Untuk pemasangan antena link gimana? Seperti yang sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Untuk pemasangan antena link tidak perlu paling atas, tidak harus di tengah, bahkan bisa di bawah. Yang penting antena link bisa mengirim sinyal ke induk dan menerima dari sinyal induk. Jadi bisa antena link itu paling atas kalau memang sulit menemukan frekuensi. Tapi kalau di Bromo, insya Allah saya jamin antena link itu cukup dipasang beberapa meter dari atas tanah itu akan tembus. Karena ini sudah mempunyai DPL yang sangat tinggi di Gunung Bromo Pasuruan itu. Jadi otomatis di masing-masing kabupaten itu harus dijadikan link. Kalau yang di Bromo itu tetap induk. Hanya memakai 2 antena, RX, TX. Duplek ini. Yang ini harus dijadikan link. Membuat repeater induk aja dulu untuk langkah pertama. Apabila yang per kabupaten itu nanti sambil berjalan. Karena otomatis kalau repeater induk ini sudah dipasang, kita saja bisa menggunakan HT dari Sumeneb, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, walaupun milih-milih tempat. Mungkin tempatnya agak terbuka ataupun ada di ketinggian. Walau pakai HT yang 5 watt itu bisa membuka repeater yang berada di Bromo yang jaraknya yang pernah saya bilang itu sekitar, kalau ditarik garis lurus itu 120 km. Itu. Tapi kalau HT-HT kecil itu tetap per daerah, tidak akan bisa membuka. Apalagi yang ada di dalam warung, di kantor ataupun di dalam suatu kegiatan yang banyak pepohonan, itu tidak akan bisa membuka repeater yang ada di atas. Kalau Anda pakai mobil di pinggir jalan, karena Jalan Madura itu berada di sebelah selatan, itu rata-rata yang pernah saya coba pakai HT itu, kalau pakai HT milih-milih tempat. Tapi kalau pakai mobil yang pakai rig, antena luar, itu hampir selama perjalanan bisa membuka repeater yang ada di sini. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.